Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% yang direncanakan mulai Januari 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta. Para pedagang merasa bahwa kondisi penjualan mereka yang sudah menurun drastis akan semakin parah akibat kenaikan ini. Dampak kenaikan PPN. Penurunan penjualan, banyak pedagang melaporkan bahwa penjualan mereka telah merosot hingga 80%. Seorang pedagang pakaian, Tommy, mengungkapkan bahwa sepinya pelanggan terlihat jelas, dengan beberapa toko bahkan terpaksa tutup karena tidak mampu bertahan. Pito, seorang pedagang tas dan aksesoris, juga mencatat bahwa banyak toko di pasar tersebut sudah kosong atau disegel karena tidak mampu membayar biaya sewa. Kenaikan harga barang, pedagang khawatir bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang dagangan mereka meningkat antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per unit. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi saat ini. Tommy menyatakan bahwa kenaikan harga barang dari pabrik akan mempengaruhi omset mereka, dan mereka harus pintar-pintar menyesuaikan harga agar tetap kompetitif. Kondisi ekonomi yang sulit, situasi ini diperburuk oleh penurunan daya beli masyarakat, di mana banyak konsumen menahan diri untuk berbelanja. Pedagang telah berusaha menurunkan harga jual untuk menarik pembeli. Namun dengan kenaikan PPN, mereka mungkin terpaksa mengurangi keuntungan untuk menjaga volume penjualan. Kesimpulan. Kenaikan PPN menjadi 12% diprediksi akan memperburuk kondisi pedagang di pasar Tanah Abang yang sudah terpuruk. Dengan penjualan yang menurun drastis dan kekhawatiran akan kenaikan harga barang, banyak pedagang merasa tidak ada pilihan lain selain berjuang keras untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat. Reaksi pedagang di pasar Tanah Abang terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% sangat negatif dan penuh kekhawatiran. Mereka merasa bahwa kondisi penjualan yang sudah buruk akan semakin parah akibat kenaikan pajak ini. Kekhawatiran pedagang. Penurunan penjualan, banyak pedagang melaporkan bahwa penjualan mereka telah menurun drastis, bahkan hingga 80%. Tommy, seorang pedagang pakaian, mengungkapkan bahwa saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pesanan, dan banyak toko yang tutup permanen karena tidak mampu bertahan. Kenaikan harga, pedagang khawatir bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang meningkat, yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli konsumen. Tommy menekankan bahwa jika harga barang naik, pembeli akan lebih berhati-hati dalam berbelanja, yang dapat memperburuk situasi penjualan. Kondisi pasar yang memprihatinkan. Pito, pedagang tas dan aksesoris, mencatat bahwa banyak toko di pasar kini kosong atau disegel karena pemiliknya tidak mampu membayar biaya sewa. Ia juga mencatat bahwa harga sewa toko telah turun drastis dari Rp50 juta menjadi hanya Rp7 juta per tahun karena banyak pemilik yang tidak mampu membayar. Dampak pada daya saing, pedagang merasa terpaksa menurunkan harga jual untuk tetap menarik pelanggan, meskipun hal ini mengurangi margin keuntungan mereka. Mereka khawatir bahwa dengan kondisi pasar yang sudah lesu, kenaikan PPN hanya akan memperburuk daya saing mereka di pasar. Secara keseluruhan, para pedagang di pasar Tanah Abang merasa tertekan dan pesimistis mengenai masa depan bisnis mereka jika kenaikan PPN tetap dilaksanakan. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung pedagang di pasar Tanah Abang, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat rencana kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12%. Berikut adalah upaya yang sedang dilakukan. Upaya pemerintah. Bantuan modal, calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk menyediakan bantuan modal sebesar Rp300 miliar bagi para pedagang, terutama yang berada di level menengah ke bawah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menjalankan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. Revitalisasi dan promosi pasar, Pramono juga menyatakan bahwa revitalisasi pasar Tanah Abang akan dilakukan untuk membuatnya lebih mudah diakses dan menarik bagi pembeli. Selain itu, pemerintah akan melakukan promosi bersama untuk meningkatkan visibilitas pedagang. Dukungan dari Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, telah mengunjungi pasar Tanah Abang untuk berdialog dengan pedagang dan mendengarkan keluhan mereka mengenai sepinya pembeli akibat maraknya penjualan daring. Kementerian berkomitmen untuk menciptakan persaingan yang adil antara penjual offline dan online melalui regulasi yang lebih baik. Peningkatan kapasitas digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, juga berfokus pada peningkatan kapasitas digital para pedagang. Mereka menawarkan edukasi dan pendampingan agar pedagang dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Kegiatan promosi khusus. Dalam rangka meningkatkan kunjungan ke pasar,
Pemerintah juga mengadakan berbagai kegiatan promosi, seperti turnamen olahraga yang melibatkan komunitas lokal, dengan harapan dapat menarik lebih banyak pengunjung ke Pasar Tanah Abang. Secara keseluruhan, meskipun ada kekhawatiran terkait kenaikan PPN, pemerintah berupaya memberikan dukungan yang diperlukan agar pedagang di Pasar Tanah Abang dapat bertahan dan berkembang dalam situasi yang sulit ini. Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% yang direncanakan mulai Januari 2025 diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap harga produk di Pasar Tanah Abang. Berikut adalah beberapa dampak yang diantisipasi oleh para pedagang. Dampak terhadap harga produk. Kenaikan harga jual. Para pedagang, seperti Tommy yang menjual pakaian, mengungkapkan bahwa harga barang pasti akan naik sebagai dampak langsung dari kenaikan PPN. Ia menyatakan, harga barang pasti naik. Nggak ada yang nggak naik. Pokoknya kalau pajak sudah naik semua. Prediksi kenaikan harga jual bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per unit, tergantung pada jenis produk dan biaya produksi di pabrik. Daya beli masyarakat menurun. Dengan harga yang meningkat, pedagang khawatir bahwa konsumen akan lebih memilih untuk berhemat dalam berbelanja. Tommy menekankan bahwa jika harga barang naik, masyarakat akan berpikir 2 kali sebelum membeli, terutama untuk pembelian grosiran yang biasa dilakukan di pasar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan lebih lanjut. Penurunan omzet pedagang. Pito, seorang pedagang tas dan aksesoris, mencatat bahwa saat ini banyak pedagang sudah mengalami penurunan omzet hingga 80%. Kenaikan PPN diperkirakan akan memperburuk kondisi ini, karena pelanggan cenderung menawar harga lebih rendah akibat ketidakpastian ekonomi. Strategi penjualan. Untuk tetap menarik pelanggan di tengah kenaikan harga, para pedagang mungkin terpaksa menurunkan margin keuntungan mereka. Misalnya, Tommy menyebutkan bahwa mereka mungkin harus menjual barang dengan keuntungan yang lebih kecil hanya untuk memastikan barang terjual. Kondisi persaingan, kenaikan harga juga dapat memberikan keuntungan bagi pedagang eceran yang mampu menawarkan harga lebih rendah daripada pedagang grosir di pasar. Ini bisa memicu persaingan yang tidak sehat dan semakin mempersulit situasi bagi pedagang di Pasar Tanah Abang. Secara keseluruhan, kenaikan PPN diperkirakan akan memicu serangkaian kenaikan harga yang dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah lesu dan membuat para pedagang semakin terpuruk dalam usaha mereka.